اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur karena bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur surat Al-Hijr ayat 61 sampai 65. Jadi malam ini kita akan membaca dan membahas ayat 61 sampai 65. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama mengikuti dan bersama-sama juga membaca ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء لوط المرسلون. فلما جاء المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قال إنكم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan keikhlasan kita, kelapangan dada kita membaca ayat tersebut, walaupun kita tidak seberapa orang, tetapi menjadi asbab Allah senantiasa menjaga kehidupan alam semesta ini agar tetap selalu berada dalam ketenangan,
kedamaian, keimanan, dan pada akhirnya akan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu hidayah bagi banyak manusia di muka bumi ini. Kita teruskan surat yang ke-15, surat yang berbicara tentang nabi diantaranya Nabi Lut yang kita bicarakan sekarang. Surat Al-Hijr adalah surat yang turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 99 ayat. Terakhir kita baca sampai ayat yang ke-60. Untuk itu mari kita mulai dengan mengulangi ayat yang ke-60 tersebut. Di ayat 60 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi Allah mengatakan melalui Rasulnya bahwa kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan, dihancurkan, dan Nabi Lut diperintahkan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora, tetapi ada satu dari keluarganya yang tidak bisa ikut, yaitu istrinya. Sini dikatakan illam ra'atahu, kecuali istrinya, qaddarnahu, kami telah menentukan. Jadi kata-kata qaddarna itu adalah keputusan dari Allah, tetapi akibat perbuatan orang itu. Allah sebetulnya mencintai istrinya Nabi Nuh. Cinta Allah kepadanya sangat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya mengutus Nabi kepadanya. Bahkan menikahkan nabinya kepadanya. Allah menikahkan Nabi Lut kepada wanita ini, istrinya Nabi Lut. Tetapi karena pilihan hidup mereka sendiri, karena pilihan hidup dia sendiri, jadi ingat, bukan Allah yang menentukan dia tertinggal dan akan dibinasakan, walaupun menggunakan kata qadarna, bahwa di sini adalah qadar yang sifatnya bukan alamiah, bukan tabi'iyah, tapi qadar yang bersifatnya ikhtiyariyah. Sama kalau kita datang di malam-malam Lailatul Qadar, ingat kata-kata qadar juga di sana. Nah, qadar yang kita minta di sana ditentukan Allah adalah yang sifatnya ikhtiyari, bukan yang sifatnya alamiah atau tabi'i. Karena kalau qadar yang sifatnya tabi'i, ya tentu tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah bahwa yang namanya benda-benda jatuh pasti ke arah bumi. Yang namanya gas pasti akan lari ke atas, tidak terikat oleh gravitasi. Jadi itu adalah hukum-hukum alam. Hukum alamnya bahwa dalam satu hari itu waktu kurang lebih 24 jam, dan pagi matahari terbit, sore atau petang hari matahari terbenam. Itu adalah merupakan ketentuan alamiah, tidak bisa kita rubah. Seperti mana kita menjadi laki-laki dan perempuan, itu adalah takdir tabi'i, bukan dari kita manusia, bukan juga dari orang tua kita. Itu adalah takdir alamiah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga bahwa kita pasti akan mati, itu sebenarnya adalah takdir yang sifatnya tabi'i, namanya alamiah. Tidak bisa kita lawan. Tapi ada takdir yang sifatnya ikhtiari, bisa dipilih, lalu kemudian Allah menetapkan. Nah, seperti kasusnya istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini Allah telah memberikan kepadanya akal pikiran. Di dalam dirinya istrinya Nabi Lut ada akal pikiran, waras. Diberikan kepadanya fitrah untuk selalu mencari kebenaran. Bahkan kemudian Allah mengirim kepadanya seorang Rasul yang mulia, yaitu Nabi Lut. Tetapi kendati demikian, Imra'atul Lutin, istri Nabi Lut ini tetap memilih untuk ingkar kepada hati nuraninya atau fitrahnya, melawan akal sehatnya, bahkan kemudian melawan atau mengkhianati suaminya sendiri. Akhirnya kemudian qaddarna, lahirlah kata qaddarna, kami telah menetapkan, inna, sesungguhnya istrinya Nabi Lut itu la minal ghabirin, benar-benar termasuk orang yang akan ditinggalkan. Ayat 61. Falamma ja'a ala Lutinil mursalun, maka tatkala datang malaikat ini, mursalun, rasul-rasul, utusan malaikat, datang kepada keluarga Nabi Lut. Jadi tadi di keluarganya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian sekarang pergi ke keluarganya Nabi Lut, ya. Tentu jaraknya ini berbeda jauh, tetapi ini malaikat.
gerakannya tidak terikat oleh ruang waktu. Tapi intinya bahwa Allah melalui kitab suci Al-Quran mengajarkan kepada kita manajemen yang benar. Yaitu bahwa karena Nabi Lut ini adalah Nabi yang dipilih oleh Nabi Ibrahim, tentu atas persetujuan Allah, maka otomatis boleh dikatakan atasannya Nabi Lut itu adalah Nabi Ibrahim. Seperti itu. Imamnya pada saat itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Lut hanyalah merupakan pengikut. Nah, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi utama atau imamnya di sana, atau pemimpinnya, maka Allah mengutus malaikatnya tidak langsung kepada Nabi Lut, tapi kepada Nabi Ibrahim dulu. Ini kan artinya Allah mengajarkan kepada kita manajemen, hierarki. Dalam manajemen itu kan ada hierarki. Jadi sesuai dengan urutannya, kita tidak boleh melampauinya. Jadi ajaran Al-Quran itu mengajarkan akhlak dalam segala sisi, termasuk dalam struktur organisasi, termasuk dalam hierarki, termasuk dalam sosialitas. Jadi Allah mengajarkan itu. Dan kita tidak bisa memahami Al-Quran hanya sebatas ibadah seperti sholat, puasa, haji. Tapi seluruh aspeknya. Nah, kita sebagai umat Islam atau umat yang mengimani Al-Quran, kita tidak hanya dianjurkan atau diwajibkan menangkap kewajiban yang sifatnya tadi diwajibkan seperti sholat, puasa, haji, tetapi juga yang disebut dengan ghairu mahdah. Jadi kita juga dianjurkan untuk mengikuti itu. Dan di dalam Al-Quran ini lebih banyak ghairu mahdahnya daripada mahdahnya. Mahdahnya atau ibadah mahdahnya kan terbatas. Sholat tadi, puasa tadi, atau berwudu itu kan ada mahdahnya. Kemudian apalagi berhaji itu kan mahdah. Selain daripada itu boleh dikatakan ghairu mahdah semuanya. Nah, ghairu mahdah ini artinya petunjuk pelaksanaannya tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi diberikan otoritasnya kepada kita manusia, tergantung dari situasi dan kondisi, tergantung dari zaman dan ruang. Maka oleh sebab itulah kita harus juga menerapkan ini sebagai ibadah, sebagaimana ibadah mahdah. Jadi ibadah ghairu mahdah dengan ibadah mahdah kita pernah terangkan, sebetulnya sama saja. Bedanya adalah kalau mahdah ada petunjuk pelaksananya, ghairu mahdah tidak ada petunjuk pelaksananya, tetapi sama-sama sebetulnya statusnya ibadah. Tidak bisa kita katakan lebih utama ibadah mahdah daripada ghairu mahdah. Bahkan kalau kita lihat dari sisi pelaksanaannya di dunia ini, secara lahiriah, bukan batinnya, secara lahiriah, maka yang harus didahulukan adalah ibadah ghairu mahdah. Karena tidak bisa terlaksana ibadah mahdah kita kalau tidak didahului dengan ghairu mahdah. Kita sudah contohkan misalnya sholat. Sholat itu kan wajib menutup aurat. Nah, menutup aurat itu kan dengan pakaian, dengan kain. Nah, membuat kain itu adalah ibadah ghairu mahdah. Menanam kapas itu adalah ibadah ghairu mahdah. Menjadi insinyur ataukah ahli pertanian itu adalah ibadah ghairu mahdah. Menjadi pembuat benang, pemintal benang itu adalah ghairu mahdah. Menjadi penenun, menenun kain itu adalah ibadah ghairu mahdah. Menciptakan teknologi tekstil itu adalah ghairu mahdah semuanya. Lebih banyak ghairu mahdahnya. Ya. Kalau kita pergi berhaji, salah satu syarat mendasarnya adalah transportasi. Entah transportasi dalam pengertian jalan kuda, jalan kaki, atau bahkan sekarang lebih populer dengan naik pesawat. Semuanya itu kan membuat pesawat, membuat kapal laut itu kan ibadah ghairu mahdah. Kalau tidak ada alat transportasi, kita susah untuk sampai di Mekah. Dengan demikian, alat transportasi sebagai ibadah ghairu mahdah yang menjadi penentu terlaksananya ibadah mahdah yaitu haji. Jadi tidak bisa kita beda-bedakan di sini. Maka kemudian datanglah rasul-rasul, malaikat-malaikat utusan Tuhan kepada keluarga Nabi Lut. Nah, kenapa keluarga Nabi Lut? Karena sebelumnya datang kepada Nabi Ibrahim. Ya. Pembahasan kita sebelumnya kan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Yang pertama, rasul-rasul menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan punya anak. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan, apa berita penting sebetulnya kamu bawa? Maka kemudian malaikat mengatakan, kami akan datang ke kaumnya Nabi Lut untuk
menghukum orang mujrimin. Kata mujrimin kita sudah bahas. Nah, jadi setelah itu baru datang kepada Nabi Lut. Jadi hierarkinya begitu. Jadi Allah sendiri mengajarkan kepada kita organisasi. Organisasi ini nizam namanya. Nah, itulah sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan bahwa terkadang kebenaran itu kalah bukan karena dia salah, dia benar, tetapi karena tidak well organized. Tapi kebatilan itu terkadang menang. Menang dalam pengertian bisa mengalahkan secara fisik. Kenapa? Karena dia well organized. Jadi berkatalah Sayyidina Ali bahwa kebatilan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Salah satu unsur penting dalam organisasi adalah hierarki namanya. Jadi Islam itu menghargai hierarki. Nah, hierarki ini termasuk dalam organisasi keilmuan Islam, keulamaan. Jadi harus ada peringkat-peringkatnya. Yang boleh memberikan fatwa yang memang memiliki kualifikasi untuk itu. Yang tidak memiliki kualifikasi ya hanya sekedar menyampaikan dorongan-dorongan dan tidak boleh masuki wilayah hukum seperti itu. Jadi kita tidak boleh masuk wilayah hukum karena itu bukan wilayah kita. Sama misalnya kalau kita walaupun kita doktor atau guru besar dalam bidang ekonomi atau dalam bidang teknik, ya tetap kita tidak bisa mengintervensi masalah hukum. Karena hukum itu adalah otoritasnya para sarjana hukum, seperti itu. Jadi mereka lebih tahu. Itu namanya ada hierarkinya. Nah, harusnya dalam Islam seperti itu juga, ada hierarki. Tidak semua ustadz, tidak semua ulama boleh berfatwa. Karena ulama ini kan macam-macam. Ada ulama hanya berfokus pada Al-Quran saja. Ada ulama berfokus pada akidah saja. Ada ulama berfokus pada bahasa saja. Ada ulama yang berfokus pada sejarah saja. Ada ulama berfokus pada bahasa saja, bahasa Arab misalnya. Nah, yang berhak memberikan fatwa siapa? Ya tentu yang ahli hukum. Karena fatwa kan artinya status hukum. Nah, dengan demikian ini harus ada hierarkinya. Kalau tidak ada hierarki seperti ini, pasti akan terjadi kekacauan sosial Islam. Karena baru 1-2 kali berceramah, baru bisa membacakan 1-2 ayat dan 1-2 hadis, tiba-tiba mengeluarkan fatwa. Nah, ini kan menjadi kacau jadinya. Nah, jadi tidak boleh, harusnya ada hierarkinya berdasarkan ayat ini. Jadi harus ada hierarkinya. Bukan hanya hierarki berpendapat atau mengeluarkan fatwa, bahkan dalam hal apapun juga harusnya ada hierarkinya. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita hierarki. Jadi falamma ja'a ala lutin inil al-mursalun. Jadi maka tatkala rasul-rasul itu datang kepada Nabi Lut. Ini dijadikan satu ayat. Walaupun sebetulnya maknanya yang bisa kita tangkap secara keseluruhan kalau disambung ke ayat 62. Tetapi ini berdiri sendiri. Artinya tidak harus bersama dengan ini. Walaupun untuk memahami secara kesempurna harus bersama dengan ini. Karena di sini hanya memberikan informasi, pernyataan, kalimat berita. Wa tatkala rasul-rasul itu datang kepada keluarga Nabi Lut. Cuma begitu saja. Tentu kita bertanya, ada apa? Nah, baru dibahas ini kepala. Tapi penyebutan ini menjadi satu ayat pasti ada yang Allah inginkan juga, yaitu bahwa sebetulnya rasul-rasul itu bisa datang kepada siapapun juga. Dalam hal ini kepada keluarga Nabi Lut. Bisakah datang kepada keluarga kita? Tentu bisa saja, selama kita mengkondisikan ke situ. Kenapa? Karena malaikat ini kan makhluk suci. Malaikat ini adalah hambanya Allah yang suci. Ya cahaya. Maka dengan demikian kita bisa juga kedatangan malaikat kalau kita mengkondisikan jiwa kita sebagai cahaya. Dan dengan cahaya dalam jiwa kita akan menerangi keluarga kita juga dengan cahaya tersebut. Falamma ja'ala lutinil mursalun. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini dulu ayat-ayat yang searah dengannya. Di surat 27 surat An-Naml ayat 56. Di sini Allah berfirman, fama kana jawab qaumi, maka tiadalah jawaban daripada kaumnya Nabi Lut, illa kecuali anqalu berkata. Jadi kaumnya Nabi Lut ini jamak, berkata, akhriju ala Lutin. Usirlah, keluarkanlah keluarga Lut. Jadi
alih-alih mereka belajar daripada Nabi Lut, mereka justru meminta supaya Nabi Lut itu dikeluarkan. Akhriju ala Lutin. Usirlah, keluarkanlah, suruh pergilah keluarga Nabi Lut. Jadi kalau kita lihat keluarga nabi-nabi itu rata-rata diusir dari kampung halamannya sendiri. Ini adalah Nabi Lut diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya. Kita tahu bagaimana juga Nabi Ibrahim diusir dari kampung halamannya di Babilonia. Bagaimana Nabi Muhammad kita diusir dari kampung halamannya di Mekah. Bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diusir dari kampung halaman sampai bersembunyi dari tempat ke tempat yang tidak diketahui karena akan dibunuh. Seperti itu. Jadi nabi-nabi seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi pewaris Nabi, harus kita siap untuk tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Kita harus siap untuk tidak melekat jiwa kita pada apa yang disebut dengan establishment, kepada kestabilan, kepada kondisi yang tetap seperti itu. Karena setiap saat bisa kita masuk dalam keadaan yang tidak menentu. Ya, jadi kalau mereka berkata, akhriju ala lutin min qaryatikum. Usirlah atau suruh keluarlah keluarga Nabi Lut itu min qaryatikum dari negeri kalian. Ya. Innahum karena sungguhnya dia, mereka, maksudnya mereka di sini Lut bersama dengan pengikut-pengikutnya, unasun yatatahharun, adalah orang sekelompok orang yatatahharun yang sok suci, kira-kira gitulah. Apakah Nabi Lut di sini sok suci? Tentu tidak. Sok suci itu kalau gampang sekali menyalahkan dan menyerang orang lain. Sedangkan Nabi Lut di sini sama sekali enggak. Nabi Lut datang justru ingin mengedukasi mereka, membuat pintar mereka, mengaktifkan akal pikiran mereka. Nah, tetapi karena yang diajarkan adalah bertentangan dengan kesenangan mereka, maka mereka menganggap Nabi Lut itu sebagai orang yang sok suci, ya tatakharun ini. Innau sungguhnya mereka, Nabi Lut dan pengikutnya adalah unasun, sekelompok orang iya tatahharun, yang merasa dirinya suci. Sebetulnya tatahharun itu bukan merasa suci, tapi selalu mencintai kesucian. Ya tatahharun sebetulnya. Ya, karena ya tatahharun ini artinya selalu ingin mensucikan diri. Ya, makanya kan ada doa itu, waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, kan itu mutatahhirin ya. Surat Al-Baqarah seperti itu. Surat Al-Qamar, surat 54 ayatnya 34. Allah berfirman, Inna arsalna alaihim hasiba illa ala lutin. Sesungguhnya kami kirim alaihim kepada mereka hasiba. Hasiba itu adalah badai, angin. Tetapi keluar daripadanya batu-batu kecil yang membara. Jadi hasibah itu adalah badai, tetapi badai batu, bukan badai air. Badai batu yang panas, lalu kemudian merajam kampung mereka yang disebut dengan Sodom dan Gomora itu. Inna arsalnahum hasiba. Nah, ketika Allah mengazab mereka dengan hasibah, apa yang terjadi kemudian? Tetap saja dikecualikan orang yang tidak bersalah, yaitu illa, ada illa di sini. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Lut. Jadi artinya kalau ada badai, ada hujan, ada banjir atau ada tsunami yang menimpa semua orang, termasuk orang baik-baik, itu pasti bukan azab dari Allah. Karena kalau ada azab dari Allah itu hanya menimpa orang-orang yang durhaka. Ya. Tapi kalau semuanya hancur, semuanya binasa, bahkan tempat-tempat ibadah pun hancur, ya itu namanya kejadian alam biasa. Itu kejadian alam biasa. Kalau kejadian alam biasa tidak punya telinga, tidak punya mata, semuanya disikat. Contohnya misalnya kalau hujan deras, ya walaupun kita berpakaian baju koko yang baju itu telah dipakai selama 40 tahun sholat 5 waktu, kita pakai kopiah, yang kopiah itu kita pakai untuk berdoa sepanjang masa sampai saat ini, ya kalau kita keluar tetap aja kehujanan. Tidak ada cerita bahwa ada orang keluar karena rajin sholat tidak terkena hujan. Hujannya itu seakan-akan membentengi dia, sehingga seakan-akan hujan dari langit itu lubang. Setiap orang itu berjalan, hujannya berhenti di situ. Tidak ada seperti itu. Ulangi lagi, tidak ada seperti itu. Kenapa?
Karena hukum alam itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga, termasuk oleh doa kita. Ya, doa tidak bisa. Kalau toh hukum alam tidak diberlakukan Allah pada waktu tertentu, itu benar-benar pertimbangan Allah sendiri, bukan karena doa, tapi semata-mata karena Allah menghendakinya. Nah, jadi intinya inna arsalna alaihim hasiba illa kecuali ala Lutin. Najainahum, keluarga Lut ini kami selamatkan. Humnya kepada keluarga Lut ini. Najainahum, kami selamatkan mereka, humnya kepada keluarga Lut. Bisaharin. Jadi najainahum bisaharin. Kami menyelamatkannya kapan? Di waktu sahur. Ini sahur. Waktu sahur itu ya diartikan dengan akhir malam. Karena sahur itu kan belum fajar, sesaat sebelum fajar. Jadi kalau sahur itu belum fajar, karena kalau fajar sudah tidak bisa makan. Sedangkan kalau kita berpuasa namanya makan sahur. Nah gitu. Jadi kalau makan itu makan sahur. Sahur itu sebetulnya adalah benar akhir malam. Tapi di sini terjadi sahur. Jadi sahur itu adalah akhir malam. Begitu selesai waktu sahur, ya masuklah waktu fajar. Kalau puasa, masuklah waktu menahan imsak pada saat itu. Tidak berpuasa, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jadi intinya kami menyelamatkan keluarga Nabi kapan? Bisa hari waktu sahur, di akhir malam. Di akhir malam itulah sebabnya jemaah sekalian dianjurkan kita beribadah di akhir malam. Kalau misalnya salat malam, kan bisa tengah malam, bisa juga lebih awal sedikit, bisa juga lebih akhir. Nah, kalau Nabi kita lebih banyak memilih yang lebih akhir. Karena lebih akhir dilakukan, berarti bisa ibadahnya sampai akhir malam, sahur. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita bisa salat malam tengah malam, nisfuhu tengah malam. Bisa juga dikurangi sedikit, berarti sebelum tengah malam. Bisa juga setelah lewat tengah malam, ya kira-kira 2/3 ataukah 3/4 terakhir malam. Nah, kalau kita lakukan itu di 2/3 malam, berarti bisa kita beribadah sampai sahur. Ya. Kalau toh tidak beribadah dalam pengertian sholat, bisa baca Quran, berdoa, dan sebagainya. Najainahum bisaharin. Kami selamatkan mereka, yaitu keluarga Nabi Lut dan keluarganya, bisaharin, pada waktu sahur. Ya. Qala, jadi falamma ja'a ala Lutinil mursalun, qala, berkatalah Nabi Ibrahim. Ini qala dari mana kita tahu? Karena qala ini adalah tunggal. Kalau tadi qalu itu banyak. Jadi qala, berkatalah Nabi Ibrahim, innakum, sungguhnya kalian, kaumun, sekelompok orang, mungkarun. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim, dia tidak mengenal mereka. Di sini juga Nabi Lut juga tidak mengenal mereka. Siapa mereka? Al-Mursalun ini, Rasul-Rasul. Jadi di sini kita lihat bahwa Nabi Lut ini, ya, Nabi Lut tidak mengenal mereka, Al-Mursalun ini. Karena tidak mengenal disebut dengan mungkarun. Kata mungkarun itu teringkari. Teringkari artinya tidak dikenal. Ya. La yu'raf, tidak dikenal. Qala innakum qaumun mungkarun. Kalian ini adalah sekelompok orang yang tidak dikenal, kata Nabi Lut. Kalau sudah ada telepon pada saat itu, tentu dia bisa telepon Nabi Ibrahim. Tidak ada orang datang, pasti Nabi Ibrahim mengatakan itu adalah Rasul. Tapi ini kan tidak ada komunikasi pada saat itu. Maka Rasul-Rasul itu juga tidak langsung perkenalkan dirinya. Dia cuma mengatakan bahwa kepada Nabi Ibrahim, kami akan pergi ke Nabi Lut untuk menyampaikan berita bahwa kaumnya yang mujrim itu akan diazab. Nah, sekarang sampai di tempatnya Nabi Lut. Tetapi Nabi Lut juga seperti Nabi Ibrahim tidak mengenalnya. Innakum qaumun munkarun. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 25. Allah berfirman, "Iddakhalu alaihi", ketika mereka masuk menjumpai Nabi Lut, qalu, ini sama dengan sebelumnya kan Nabi Ibrahim juga, sama-sama kata-katanya. Faqalu, lalu mereka berkata, malaikat itu berkata, salama, salam. Jadi malaikat-malaikat mengucapkan salam dengan singkat salam saja, itu bukan sekali dua kali. Waktu berbicara tentang Nabi Ibrahim sebelumnya kan kita sudah lihat juga, salam juga. Ya, salam tidak ada bedanya. Artinya tidak panjang. Salahkah kalau panjang? Ya tidak salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah. Salahkah kalau Assalamualaikum? Tidak salah juga. Karena kalau kita salat itu cuma Assalamualaikum. Yang besar warahmatullahi wabarakatuh itu dalam hati.
Assalamualaikum kan begitu. Ya, jadi tidak salah juga. Salahkah kalau cuma salam atau salam saja? Tidak salah juga karena ini ada di Quran. Jadi terlalu naif kita kalau gampang menyalahkan orang hanya karena berbeda dengan kita. Ya, kita sudah menyaksikan dalam Al-Quran itu boleh-boleh aja ini buktinya. Mereka, para malaikat, tidak tahu-tahu malaikat loh ini. Malaikat mengatakan, mengucapkan ucapan pertemuan pertama dengan Nabi Lut dengan kata-kata salama. Dan ini dijawab oleh Nabi Lut. Kalau di sini Nabi Lut. Nabi Lut menjawab, salam juga. Salam, salam. Ya. Kalau di Iran itu mereka mengatakan salam, salam kamu gitu. Jadi salam Yahudi juga menggunakan kata salam. Ya. Di Kristen. Salama, salam. Ya. Jadi salama kata mereka. Ya. Jadi ini salama di sini ya karena mereka berkata salama ya. Nabi Ibrahim pun mengatakan salam juga. Maaf, Nabi Lut mengatakan salam juga. Ya. Qaumun mungkarun kamu gitu. Walaupun dia menjawab salamnya malaikat dengan salam, artinya menunjukkan bahwa siapapun boleh mengucapkan salam kepada kita dan siapapun yang mengucapkan salam kepada kita boleh kita balas. Ingat. Kenapa kita sampaikan ini? Karena terkadang ada yang berpikiran sempit di masyarakat kita. Kalau orang non-Islam mengucapkan salam, jangan dibalas, kan begitu. Jangan dibalas. Ini kata-kata mungkar kan tidak diketahui. Tidak diketahui kalau itu malaikat. Berarti mereka tidak tahu sama sekali. Apa Nabi ini tidak tahu sama sekali. Blank sama sekali. Nah, tetapi walaupun dia tidak kenal, tetap menjadi jawab salamnya. Jadi siapapun yang mengucapkan salam kepada kita berdasarkan Al-Quran ini, boleh dijawab salamnya. Ya salam juga balikannya seperti itu. Seandainya saya mengucapkan Assalamualaikum, ya Assalamualaikum juga. Seandainya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran selalu menjawab semua keresahan-keresahan di masyarakat yang terkadang dipantik oleh pihak-pihak yang juga disebut dengan ustadz misalnya. Al-Quran adalah yang berbicara. Al-Quran melampaui ustadz, ulama, dan siapapun juga. Karena Al-Quran ini adalah kata-kata lisan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah lah yang menyampaikan ini bahwa boleh mengucapkan salam dan baca juga salam. Dan ini berkali-kali dalam Al-Quran. Di dalam ahli surga juga begitu. Malaikat nanti mendatangi para penghuni surga dengan salam juga. Ya. Salam juga. Ini biasa kita angkat di surat yang ke-13 ya. Coba kita lihat surat 13. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Bahwa malaikat-malaikat itu juga menjumpai mereka dan mengucapkan salam ini. Ayatnya 23 ya, 23 24 ya dia ya. Jadi ini adalah kita lihat di sini nih. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden itu adalah surga yang akan dimasuki oleh orang saleh bersama dengan orang tua mereka, bapak ibu mereka, wazwajim pasangan-pasangan mereka, wazuratim dan keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka yang saleh juga. Ya, masukkan di mana? Surga Aden, Jannatu Aden ini, Jannatu Aden. Ya. Jannah Aden ini ya. Nah, lalu kemudian wal malaika, malaikat-malaikat juga yadkhuluna masuk ini. Malaikat-malaikat juga masuk ini yadkhuluna, mereka malaikat masuk. Alaihim menjumpai mereka, siapa mereka? Yaitu penghuni surga dan jannatun tadi nih ya. Yadkhulun alaihim, malaikat menjumpai mereka, masuk menjumpai mereka min kulli babin, dari tiap-tiap pintu surga, seraya mengucapkan apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Nah, ini lebih panjang ini, ada alaikumnya di belakang. Ya. Salamun alaikum bima sabartun. Jadi boleh kita salam saja, assalamualaikum. Bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini semuanya dalam Al-Quran ada. Salamun alaikum, ini boleh assalamualaikum. Jadi di sorga ini malaikat-malaikat kita tidak katakan bahwa sorga lebih baik, bukan, karena tadi malaikat juga di sana. Ingat tadi yang menjumpai Nabi Lut malaikat juga, yang menjumpai Nabi Ibrahim malaikat juga. Nih, malaikat juga di sini nih.
Ya, kemudian mengucapkan malaikat itu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Ini mau badar dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Nah, jadi dalam Al-Quran banyak sekali. Jadi dengan demikian terlalu naif kita kalau gampang menyalahkan orang yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Ya. Artinya bahwa kita menyalahkan orang pada sesuatu yang tidak sejalan Al-Quran. Boleh kita menyalahkan orang kalau memang tidak sejalan dengan Al-Quran. Tapi kalau sejalan Al-Quran, nanti Al-Quran mengatakan boleh mengucapkan ininya. Jadi, dakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ini adalah surat Al-Qamar. Sekarang kita lihat ini surat Al-Mu'min. Ya. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Nah, ingat ya sekalian berbahagia, kalau tadi malaikat diingkari oleh Nabi Lut, diingkari dalam pengertian tidak dikenal, wajar, tidak pernah berjumpa sebelumnya. Tapi kalau rasul-rasul yang datang di tengah-tengah umatnya, masyarakatnya, tidak mereka kenal, ini keterlaluan, mungkirun juga. Allah mengatakan, am lam ya'rifu rasulahum. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka? Fahum, sehingga mereka laut terhadap rasulnya, mungkirun, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari rasulnya. Ya. Ini kan pertanyaan retorik, atau mereka tidak mengenalnya? Kan artinya tidak mungkin mereka tidak mengenalnya. Orang Mekah dari kecil Nabi Muhammad sudah bersama dengan mereka, gitu. Jadi keingkaran itu adalah berdasarkan ma'rifat tadi, ya, dikenal. Kalau dikenal, ya tidak mungkin diingkari. Kalau tidak dikenal diingkari, ya tidak masalah. Tapi kalau dikenal baru diingkari seperti ini. Apa maksudnya di sini diingkari? Mereka mengenal bahwa Nabi Muhammad itu atau nabi-nabi itu sejak kecil bersama dengan mereka, dan sepanjang dia tumbuh dari bayi sampai sekarang dia berdakwah, mereka tidak pernah mengetahui mereka melakukan kejahatan. Itu di sini arifu. Jadi arifu di sini bukan hanya mengenal wajahnya, mengenal orang tuanya, bukan, tapi juga mengenal perilakunya, sifat-sifatnya, karakternya, pembawaannya, sifat kepemimpinannya. Mereka kenal semuanya. Bahwa tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menipu orang, pokoknya tidak pernah mereka temukan kesalahannya. Itu disebut dengan amlam ya'rifu rasulullah. Apakah mereka tidak mengenal Rasulullah Muhammad sehingga mereka kemudian mengingkarinya, padahal Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah mereka. Jadi dengan demikian pengingkaran hanya boleh terjadi kalau memang tidak dikenal. Lalu mereka berkata, malaikat-malaikat berkata, bal ji'naka, jadi walaupun kalian tidak mengenal kami, kira-kira gitulah. Tidak ada di sini saya mengatakannya. Walaupun kalian tidak mengenal kami, tetapi kami datang kepadamu wahai Nabi Lut bima kanu fihi yamtarun. Disebabkan karena kanu mereka siapa? Kaummu. Ya. Jadi kaum Sodom dan Gomora itu untuk memberikan hukuman kepada fihi yamtarun. Apa yang mereka lakukan. Jadi apa mereka lakukan di sini? Yamtarun itu apa mereka dustakan di sini. Yamtarun itu bisa diartikan mereka adakan. Ya. Jadi perbuatan mereka, jadi karena perbuatan mereka sendiri, maka kemudian mereka diazab. Jadi, wahai Nabi Lut, kami datang kepadamu untuk memberikan kabar, informasi, berita bahwasanya disebabkan karena mereka, kaum Sodom dan Gomora ini, selalu menolak kebenaran, mendustakan kamu, maka kami diperintahkan Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Nah, seperti itulah. Jadi azab diturunkan karena apa? Bima kanu fiham tarun. Karena hasil perbuatan mereka sendiri. Jadi azab itu adalah juga takdir yang merupakan perbuatan kita sendiri. Jadi takdir sini bukan hanya yang baik-baik saja, yang seperti itu kan takdir. Seperti tadi istrinya Nabi Lut ditinggalkan, yaitu kan kadarna juga. Kadarna, kami telah menetapkannya sebagai orang yang ditinggalkan karena perbuatannya juga. Nah, di sini adalah kaumnya Nabi Lut juga akan ditenggelamkan, telah ditetapkan. Kenapa? Karena apa yang mereka perbuat.
Jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kesulitan hidup karena dari sisi Tuhan. Selalu dari sisi kita. Ya, selalu dari sisi kita. Itulah sebabnya agama datang menganjurkan kita untuk bekerja atas nama Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan penilaian kepada kita. Nah, kalau kita bekerja kepada Allah, kan berarti pasti kebaikan. Tidak mungkin kita bekerja pada Allah dengan keburukan. Karena Allah itu organisasinya, kalau kita sebut organizer, organisasinya organisasi kebaikan. Tuhan bukan organisasi kejahatan. Jadi Tuhan itu adalah zat yang memimpin organisasi orang-orang baik, kayak gitulah. Maka kalau kita bekerja pada Tuhan, maka Tuhan akan mengorganisasikan juga seluruh sumber dayanya untuk kita. Nah, oleh sebab itulah maka selalulah bekerja atas nama Tuhan atau di jalan Tuhan, supaya semuanya ditetapkan Tuhan baik bagi kita, bukan sebaliknya. Surat Al-Isra. Jadi itu tadi karena perbuatan mereka. Tetapi ingat, kenapa mereka dihukum? Karena telah diturunkan nabi kepadanya, yaitu Nabi Lut. Ya. Ulangi lagi, Allah menghukum Sodom dan Gomora setelah Allah mengutus nabi kepadanya. Adalah Allah menganiaya mereka kalau Allah menghukum mereka tanpa ada pemberi peringatan. Jadi Allah mengirimkan kepada mereka dulu guru, edukator, pendakwah, pengajar, baru kemudian setelah itu dihukum karena tidak mengindahkan edukator, pengajar, dan guru tersebut. Ya. Nah, kita baca ayat ini, surat 17 ayat 15. Manitada, siapa yang mendapatkan petunjuk, fa'innama, maka sungguhnya yahtadi nafsi, hakikatnya. Ingat, maksudnya siapa yang dapat petunjuk dari Allah, walaupun kelihatannya Allah memberikan petunjuk, tapi apa kata Allah? Fa'innama, hanya saja yahtadi li nafsi, hakikatnya dia memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk Allah, ya dia memberi petunjuk kepada dirinya. Wa man dhalla, siapa memilih jalan sesat, ya fa'innama yadillu alaiha, dia pun memilih kesesatan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi bukanlah Allah yang langsung memberikan petunjuk kepada kita, bukan juga memberikan kepada kesesatan kepada kita, tetapi karena usaha kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra, karena tidak ada satu orang lain pun yang bisa memikul usaha orang lain. Siapa yang berusaha dia dapat, manjada wajada, no pain no gain, kata orang Inggris. Jadi siapa yang berusaha dia dapat, yang tidak bekerja ya tidak dapat apa-apa, no pain no gain, kan begitu. Nah, jadi wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Jadi la taziru tidak mungkin memikul beban, wazira, ya. Pemikul beban tidak akan memikul beban orang lain, wizra ukhra, ya. Jadi seorang pemikul beban ya tidak mungkin memikul beban orang lain, ya. Baik beban baik atau buruk. Kalau kita berbuat baik ya kita yang ngambil kebaikannya. Kalau kita berbuat buruk kita juga yang ngambil keburukannya. Misalnya Nabi berdakwah, Abu Jahal buruk. Keburukan Abu Jahal tidak dipikulkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad telah menjalankan tugasnya. Sama juga dengan kita, jemaah sekalian punya anak. Sering orang tua itu risau kalau anaknya misalnya kurang ideal, tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang agama inginkan. Dia takut nanti di akhirat, gimana saya sebagai orang tua? Kalau anak kita sudah akil balik, sudah dewasa, maka seluruh perbuatannya tidak ditimpakan kepada kita berdasarkan ayat ini. Anak yang sudah akil balik berbuat, dia akan memikul hasil perbuatannya, baik buruk ataupun baik buruk ataupun pahala ataupun azab. Jadi dipikulnya sendiri, jadi bukan bapak ibu yang memikulnya, bukan tuan dan puan yang memikulnya, tetapi dipikul anak itu sendiri. Kecuali kalau itu masih kecil, kewajiban kita lah untuk mendidiknya, karena anak-anak seperti itu kan belum bisa belajar sendiri, kita harus mendidiknya. Baru yang terakhir Bapak Ibu perhatikan, wa makunna, dan tidak mungkinlah kami, kata Allah, mu'adzibin, mengadab mereka, hatta, sebelum, kita artikan sebelum di sini. Ya. Sebetulnya hatta itu sampai, ya, secara bahasa hatta sampai nih, sehingga, tapi kita artikan sebelum. Jadi artinya tidak mungkinlah Allah mengazab satu kaum sebelum naba'atha rasulah, sebelum kami mengutus kepada mereka seorang rasul.
Jadi artinya tidak mungkin disebut azab kalau tidak ada rasul di tengah-tengah mereka. Ingat di tengah mereka. Jadi harus rasul di tengah-tengah mereka. Jadi kalau sudah ada rasul di tengah mereka, barulah diazab. Walaupun mereka jahat, tapi kalau tidak ada rasul, ya tidak bisa diazab. Kenapa? Belum ada pemberi peringatan dari Allah. Jadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Maka tidak mungkinlah kami mengazab mereka, kecuali kalau kami telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Surat Al-Anfal juga seperti ini. Wa ma kana Allahu, tidak mungkinlah Allah liyu'adzibahum, mengazab mereka, wa anta, sementara engkau Muhammad fihim, berada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak mungkin. Nah, ini ada nanti hadis kita angkat berkenaan dengan ayat ini, berkenaan dengan Abu Jahal yang datang kepada Nabi dan kepada umat Islam, bahwa kalau memang ini adalah agama benar dari Allah, kalau Muhammad itu memang utusan Allah, wahai Tuhan, turunkanlah kepada kami batu-batu dari langit seperti kaum Lut atau kaum Saleh atau kaum Ad. Nah, tetapi turunlah ayat ini, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengazab satu kaum kalau kamu ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya, karena Allah ingin mengazab kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora, Allah memerintahkan Nabi Lut pergi dulu. Ingat, pergi, karena ayat ini harus berlaku. Kalau Nabi Lut masih ada di sana, tidak mungkin Allah mengazab mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau kamu Muhammad masih bersama dengan mereka. Maka ayat ini berlaku juga pada Nabi Lut. Nabi Lut sudah pergi. Kita sudah bahas pembahasannya sebelumnya. Nabi Lut sudah disuruh pergi kecuali istrinya. Suruh pergi Nabi Lut. Tadi ayatnya tadi adalah sebelum sahur, waktu sahur. Pergilah. Paling lambat sahur sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Karena setelah itu mereka akan diadab. Jadi tidak mungkin Allah mengazab kalau ada Nabi di sana. Ya, Nabi datang memberi peringatan, mereka tidak dengar. Nabi suruh pergi, baru diazab. Satu. Yang kedua, wa ma kana Allahu, tidak mungkin juga Allah mu'adzibahum, mengazab mereka, wahum, sementara mereka yastaghfirun, sudah istighfar minta ampun. Nah, jadi tidak mungkin. Jadi dua hal, tidak mungkin Allah mengazab mereka manusia kalau mereka bersama dengan Nabi dan Rasul. Tidak mungkin juga Allah mengazab mereka manusia kalau mereka sudah istighfar. Jadi dengan demikian, ada dua komponen sini. Rasul itu adalah penolak bala, dan istighfar juga adalah penolak bala. Jadi kalau kita ingin menolak banyak bala, rajinlah istighfar. Nabi kita sendiri disebutkan dalam Al-Quran istighfar paling tidak 70 kali dalam satu hari. Istighfar. Pertanyaannya, kita sekarang, kita ini yang banyak dosa dan salah, sudahkah kita istighfar minimal 7 kali sehari semalam? Kalau Nabi saja yang suci, yang maksum, istighfar 70 kali sehari semalam, apalagi kita yang kotor ini. Jadi kalau mereka berkata, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Wa atainaka bil haqqi, dan kami datang kepada Muhammad, kepada Nabi Lut ya. Kami datang kepada wahai Nabi Lut bil haqqi, dengan membawa berita yang benar, dengan kebenaran. Apa kebenaran di sini? Bukan hanya benar bahwa dia akan mengazab kaumnya Nabi Lut, tapi benar bahwa memang azab sudah saatnya tiba karena mereka telah menolak Nabi Lut. Yang ketiga adalah bahwa apa yang terjadi ini adalah pengadilan yang adil, yang fair, bil haqqi. Wa atainaka bil haqqi, dan kami datang kepadamu wahai Nabi Lut bil haq, ingat, dengan kebenaran. Allah adalah al-haq, dia menciptakan alam semesta juga dengan bil haq, kitab sucinya juga disebut dengan al-haq, lalu kemudian informasi-informasi yang dibawa malaikat juga adalah bil haq. Jadi orang yang selalu bersama dengan al-haq adalah hakikatnya adalah orang yang merupakan jelmaan dari seluruh realitas. Karena seluruh realitas sebelum dirusak oleh manusia adalah al-haq. Jadi kebatilan itu bukan datang dari alam, bukan datang dari tumbuhan, bukan datang dari hewan-hewan, tetapi datang dari manusia. Kebatilan itu.
Sementara kebenaran adalah hakikat segala sesuatu. Jadi seluruh kenyataan, seluruh realitas adalah kebenaran itu sendiri. Wa atainaka bil haqqi wa inna, dan sesungguhnya kami la shadiqun, benar-benar adalah membawa berita yang benar. Shadiqun artinya benar, bahwa kami akan menghukum mereka, dan hukum itu adalah adil, hak, benar, bukan menganiaya mereka. Wa atainaka bil haqqi wa inna la shadiqun. Artinya bahwa apa yang kami bawakan ini benar-benar akan memberikan azab kepada kaum Sodom dan Gomora. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ini surat 15 ayat 87. Surat yang kita bahas sekarang, tapi nanti 87 baru kita ketemu ini. Nah, nanti di ayat 87 surat Al-Hijr ini, kita lihat ada kata-kata walaqad atainaka. Sungguhnya kami datang kepadamu juga, kepada Nabi Muhammad. Tadi kan Nabi Lut. Nah, apa yang dibawa di sini kalau tadi kepada Nabi Lut adalah azab, mengazab mereka, yang Allah bawakan, yang Allah perintahkan Nabi datang kepada yang Allah perintahkan Rasul datang kepada Nabi Muhammad adalah membawa sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ingat, ada dua. Sab'an minal mathani, ini satu kalimat, satu frasa. Baru ini juga satu frasa. Sab'an minal mathani, kemudian wal Qur'anal azim. Jadi ada dua komponen di sini, ada wawunya di sini. Ya, wawu menunjukkan atap. Jadi ada dua hal yang kami berikan kepada kaum Muhammad, kata Allah di ayat ini, yaitu yang pertama adalah sab'an minal mathani. Ada 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah, wal Qur'an al-Azim, dan Al-Qur'an al-Azim. Apa itu Al-Qur'an al-Azim? Batang tubuh Al-Quran, yaitu Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi berdasarkan ayat ini, Al-Fatihah dipisahkan sebagai sab'an minal mathani, yang kita sebut sebagai introduction, pengantar, preambul. Sedangkan Al-Quran adalah batang tubuhnya, yang dimulai daripada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Itu adalah Al-Quran Al-Azim. Makanya kalau kita membaca sholat, ya harus ini juga. Sholat itu adalah sab'an minal mathani dulu, baru Al-Quran Al-Azim. Bagaimana caranya? Mengambil salah satu surat. Ya. Bisa surat yang pendek, bisa, nggak masalah, sama-sama satu surat. Ya. Jadi sab'an minal mathani dulu, baru Al-Quran Al-Azim. Itulah yang kita baca kalau kita salat. Nah, jadi artinya Pak Allah datang kepada Nabi Muhammad beda dengan ketika datang kepada Nabi Lut. Ketika datang kepada Nabi Lut tadi, wa atainaka bil haqqi juga, tetapi yang dibicarakan di sini adalah azab kepada kaum Sodom dan Gomora. Walaqad atainaka juga, tapi sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Bisa juga disampaikan di sini bahwa apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Lut melalui Rasul tadi adalah terapan daripada kitab suci Al-Quran, kitab suci yang Al-Haq. Ya, kitab suci yang ada pada Nabi Lut tentu kitab suci yang ada sebelumnya, yaitu yang diterima Nabi Ibrahim disebut dengan Suhufil Ula. Kan dalam surat Al-A'raf dikatakan Suhufil Ula, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi seperti Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Ya, ini dia. Kemudian surat Taha. Surat 20 ayat 99. Allah berfirman, "Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq." Begitulah naqussu, kami mengkisahkan, menceritakan, alaika, kepadamu Muhammad, min, sebagian, amba, berita-berita. Amba ini bentuk jamak dari naba. Kalau di dalam Al-Quran ada surat An-Naba, ini bentuk jamaknya Anba. Ya. Amma yatasalun anin naba ilazim, itu untuk tunggal. Ini min ambai. Jadi dengan demikian kami telah menceritakan kepada Muhammad sebagian daripada cerita-cerita, kisah-kisah, berita-berita, maka sabaka, tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Sabaka itu telah berlalu. Ya. Wakala, dan sungguh, atainaka, kami datang kepadamu, memberikan kepadamu, milladunna, dari sisi kami, dzikra, peringatan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi itu, kepada nabi-nabi itu datang peringatan. Di antara fungsi peringatan itu apa? Al-Quran tadi kepada Nabi Muhammad. Kan sama, atainaka juga. Jadi sab'an minal masani wal Quran itu adalah zikra, peringatan. Al-Quran ad-dzikr.
Kemudian azab juga adalah dzikra, peringatan juga. Peringatan paling tidak bagi kita yang masih hidup sekarang. Jadi apa yang kami, kata Allah, berikan kepada kaumnya Nabi Lut adalah zikra, peringatan, pelajaran. Jadi waqad atainaka min ladunna dzikra. Sungguh kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami dzikra, peringatan. Jadi waqad atainaka min ladunna dzikra. Ya, jadi intinya adalah yang datang dari Allah itu peringatan, baik dalam bentuk Al-Quran, termasuk azab. Jadi azab pun adalah peringatan, pelajaran juga bagi kita semua. Ayat terakhir. Pak Asri ya. Pak Asri bi ahlika. Ya, kata Sarah Yasiru dari sini. Sarah Yasiru, beritanya Asri. Ya, berjalanlah. Ya. Pak Asri, maka berjalanlah, pergilah berjalanlah. Bi ahlika, dengan keluargamu. Ini perintah kepada Nabi Lut ya. Jadi kita tambahkan Nabi Lut di belakang. Wahai Nabi Lut, wahai Lut, Fasri bi ahlika, maka pergilah, berjalanlah. Ya. Bi ahlika, bersama dengan keluarga. Kata-kata asli berjalan, ya. Bukan hanya berjalan sebetulnya, tapi juga jalankan, perintahkan kepada keluargamu, pengikut-pengikutmu. Jadi gerakkanlah, perjalankanlah dirimu dan keluarga-keluargamu biqit'in minal laili, di sebagian sebagian malam. Biqit ini tuh qit'un itu secuil, ya, seslice kalau apa namanya, kue, minal lail, malam. Jadi kita artikan saja apa namanya, potongan malam. Nah, potongan malamnya apa tadi? Sihran. Bisihrin, yaitu tadi waktu sahur. Ingat, waktu sahur. Ya. Waktu sahur. Ya. Mungkin dari situ lahir kata sihir juga. Sihir itu biasanya orang-orang sihir yang jahat melakukannya pada waktu sahur atau malam menjelang pagi. Fasri bi ahlika bi qit'in minal laili, maka bawalah keluargamu, pengikut-pengikutmu di di ujung malam, wattabi, dan ikutilah, maksudnya ikuti keluargamu terus. Ya. Adbarahum, jangan sampai kembali ke belakang. Wattabi adbarahum, maksudnya ikutilah mereka dari belakang. Jadi pengikutnya disuruh pergi, Nabi Lut dari belakang menyuruhnya. Nah, kan ini menunjukkan kepada kita juga bahwa kalau berkaitan dengan penyelamatan, ya nabi-nabi, ulama, ustadz di belakang, jangan terbalik seperti ini. Ya. Kan WhatsApp ini ikutilah dari belakang maksudnya. Jadi jangan kalau menyelamatkan diri, justru pemimpin duluan yang menyelamatkan diri, ini salah. Seperti Benyamin Netanyahu dulu ketika diserang Iran, dia dulu menyelamatkan diri ke Yunani, ke Siprus. Nah, itu tidak benar. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang buruk, haruslah pemimpin paling terdepan, mempertaruhkan nyawanya. Kalau hal-hal yang baik, nah dia di belakang, yang dipimpin dulu, umatnya dulu diberikan, orang lain diberikan, itu baru pemimpin yang benar. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita nabi atau pewaris nabi, entah ustadz, ulama dan sebagainya, haruslah menjadi pengayom, tapi adbaron, ikuti dari belakang. Ya. Mirip dengan bahasa tuturi handayani, kan begitu, tuturi handayani, ya. Harus ikut dari belakang. Wattabi adbarahum, wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan salah seorang di antara kalian yaltafit, berpaling ke belakang. Ya, jadi jangan berpaling ke belakang. Artinya sekali pergi jangan mundur ke belakang. Ini secara maknawi, secara batiniah, artinya bahwa kalau kita sudah bergerak menuju kepada Allah, jangan mundur lagi. Ini kan ceritanya bergerak kepada Allah, meninggalkan Sodom, artinya meninggalkan tempat yang buruk, meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal yang jahat. Sebagaimana Muhammad ketika meninggalkan Mekah, meninggalkan jahiliyah, meninggalkan zaman jahiliyah, meninggalkan kejahatan di sana. Nah, kalau sudah terlanjur pergi, jangan berbalik ke belakang lagi, jangan maju mundur. Ya, kalau mundur dan ternyata mundur pasti sana meninggalkan, celaka jadinya. Oleh sebab itulah kalau kita sudah
mengikrarkan, mengitikadkan dalam hati untuk melakukan perjalanan rohani kepada Allah yang disebut dengan suluk, jangan mundur ke belakang lagi. Wattabi' adbarahum. Tuntunlah umat wahai Nabi Lut dari belakang supaya mereka semuanya pergi menjauhi menjauhi pusaran malapetaka karena dosa itu. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan salah seorang di antara kalian mundur ke belakang. Wamdu, teruslah berjalan. Wamdu dari kata mada, wamdu, teruslah berjalan berlalu. Haitsu tu'marun, sebagaimana atau dari sisi manapun kamu diperintahkan. Jadi artinya sesuai dengan perintah Allah. Ikutlah terus, berjalanlah terus seperti yang Allah perintahkan. Jadi dengan demikian, kalau kita menempuh perjalanan rohani atau kasuluk, ya tidak boleh berdasarkan nafsu kita, tetapi haitsu tu'marun, sebagaimana diperintahkan. Supaya kita jangan tersesat dalam perjalanan itu. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 81. Allah berfirman, qalu, mereka berkata, mereka artinya para malaikat berkata, ya Lut, wahai Nabi Lut, inna sungguhnya kami ini rusulu rabbika, utusan Tuhanmu. Jadi kami ini adalah utusan rasul-rasul Tuhanmu, utusan-utusan Tuhanmu. La yasilu ilaika, tidak akan sampai kepadamu, ya. Fasri bi ahlika, maka berjalanlah bersama dengan keluarga atau pengikutmu, biqit'in minal laili. Ya, jadi artinya apa? Jadi azab itu tidak akan menyampari Nabi Lut, tidak akan sampai ke Nabi Lut selama Nabi Lut mengikuti ini. Yaitu fasri bi ahlika biqit'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun, sama tadi ayatnya. Kecuali ini, artinya ada samanya. Dan sampai di sini nih, ini mana tadi? Pasti sama. Fasri bi ahlika biqit'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun. Ya, kan sampai di sini sama ya. Fasri bi ahlika biqit'in minal laili wattabi. Kalau di sini ada wattabi adbarahum ya. Kalau di sini adalah wala yaltafit minkum ahadun. Jangan sampai salah seorang dari kalian berpaling atau mundur ke belakang, illa, kecuali imra'ataka. Jangan sampai tertinggal satu orang, kecuali imra'ataka, istrimu. Kecuali istrimu, maksudnya istrimu nanti tidak ikut, biarkan aja, kira-kira gitulah. Wahai Nabi Lut, setelah nanti keluargamu kamu suruh keluar, maka semuanya ikut kecuali istrimu. Kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu memikirkan, pergi dan pergilah, berjalan dan berjalanlah, ikutilah tadi perintah Allah. Innahu musibuha ma'asabum. Karena sesungguhnya musibah itu akan menimpa mereka, ma'asabahum. Azab itu, kita artikan saja, azab itu akan menimpa mereka yang memang pantas tertimpa oleh azab tersebut. Inna, sesungguhnya mau'idahum, sungguhnya waktu yang dijanjikan kepada mereka adalah as-subuh. Nah, jadi subuh ini kan pas berdampingan, bersambung dengan sahur. Habis sahur kan subuh. Nah, berarti pada saat dia keluar sahur, nah setelah itu kemudian datanglah azab. Jadi tidak jauh sebetulnya, waktunya kan tidak jauh tuh. Sahur subuh ya. Inna mau'idahumus subuh. Alaisa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu biqarib, sudah dekat waktunya ataukah dekat masanya? Artinya bahwa bisa diartikan subuh itu cuma pendek masanya, sehingga azab itu hanya sebatas subuh saja, tapi menghancurkan semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 60. Surat Al-Kahfi ayat 60. Al-Kahfi surat 18 ayatnya 60. Wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada fatahu, ya asistennya, muridnya, bujangnya, bisa begitu, yang menyertainya dalam perjalanan dari Mesir ke Madian. Apa kata Musa kepada bujangnya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. La abrahu, saya tidak akan berhenti berjalan, hatta sampai abluga, aku sampai majma', di pertemuan al-bahraini, dua laut. Majma' itu pertemuan, al-bahraini dua lautan. Au amdi hukuba, kalau tidak ketemu dengan itu, amdi, aku akan berlalu. Nah, kata-kata amdi tadi ada juga di sana. Amdi hukba, berjalan terus-menerus.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita hanya akan berhenti berjalan kalau sudah sampai pada pertemuan dua lautan. Apa artinya pertemuan dua lautan di sini? Bertemu antara suluk atau pesuluk dengan rohnya. Itulah tempat berhenti. Dan itu susah dicapai, maka kata Nabi Musa, aku akan berjalan terus-menerus. Kalau perlu hukubah bertahun-tahun. Seperti itu. Nah, jadi artinya apa kata Amdi di sini bisa diartikan secara lahiriah berjalan, bisa dalam pengertian bepergian, seperti Nabi Musa pergi ke Madian, seperti tadi Nabi Lut meninggalkan Sodom dan Gomora. Nah, dia bisa juga diartikan secara batiniah, yaitu menuju kepada Allah, hijrah kepada Allah. Ya. Dan kata Nabi Musa, kalau saya tidak bertemu dengan Majma' al-Bahraini, saya akan berjalan terus-menerus kalau perlu bertahun-tahun. Pertemuan dua sisi, yaitu makhluk dan khalik. Dan pada saat terjadi pertemuan itu yang diwakili oleh manusia, maka makhluk harus melebur kembali kepada khaliknya. Dia harus fana ke dalam kebaqaan khaliknya. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sehingga cerita Nabi Lut ini bukan hanya melulu cerita kejadian historis, tapi juga ada cerita tentang kejadian spiritual ataukah cerita tentang perjalanan rohani. Sebelum kita tanya jawab, mari kita lihat dua hadis berikut ini. Nah, sini kita kasih judul, agar azab datang, Nabi harus pergi seperti tadi. Jadi kalau nabinya tidak pergi, azab tidak datang, karena tadi ayatnya. Nah, ayat ini tadi kita angkat kembali dengan asbabun nuzulnya. Ini adalah hadis dari Anas bin Malik. Jadi ini adalah dari Az-Ziyadi berkata annahu, jadi dari Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid Az-Ziyadi, dia mengatakan dia mendengarkan Anas bin Malik berkata. Jadi sami'a Anas bin Maliki yaqula berkata, qala Abu Jahal, bahwa kata Anas bin Malik, Abu Jahal pernah berkata nih, Abu Jahal pernah berkata, apa kata Abu Jahal? Allahumma ya Allah. Ingat Abu Jahal itu bertuhan, berdoa bahkan. Ingat Abu Jahal pun berdoa. Jadi berdoa itu tidak selamanya tanda kebaikan. Karena Abu Jahal berdoa nih, Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' a'tina bi'adabin alim. Bayangkan ini, Abu Jahal berdoa. Apa doanya? Ya Allah. Ya Allah nih, ya Allah nih. Allahumma ya Allah, in kana apabila hadza ajaran atau Muhammad ini, ajaran Islam yang dibawa Muhammad itu, Al-Quran yang dibawa Muhammad ini, wal haq adalah kebenaran, min indika dari sisi kamu, fa'amtir alaina, maka hujanilah kami, fa'amtir, hujanilah kami, atas kami, hijaratan, yaitu batu-batu. Ya Allah, kalau memang yang dibawa Muhammad ini benar, atau kalau Muhammad itu memang Rasul kamu, maka sebagai bukti, maka hujanilah kami dengan hijaratan, dengan batu-batu, minas sama dari langit. Mirip tadi dengan Sodom dan Gomora. Awitina bi'adzabinil, ataukah datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Berdoa ini apa namanya? Abu Lahab, ya. Abu Jahal, ya. Ini Abu Jahal, ya. Jadi yang berdoa adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pun berdoa. Seperti mana sebelumnya? Iblis pun berdoa. Maka turunlah ayat ini, panazalat. Nazalat itu turunlah ayat berikut ini. Yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Anfal, surat 8 ayat 33 tadi, ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, tidak mungkin Allah mengazab mereka, wa anta fihim, sementara kau sama mereka. Ini tadi ayat ini. Ini suratnya tadi, ya. Surat Al-Anfal ini, ya. Ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, nih. Ya, sekarang kita kasih. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, tidak mungkinlah Allah mengazab mereka, wa anta, sementara kau Muhammad fihim, berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah, dan tidak mungkin Allah mu'adzibahum, mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka istighfar. Jemaah sekalian berbahagia, bagaimana implementasinya dalam sehari-hari kita? Kalau hidup kita ingin baik, tidak terkena berbagai macam musibah buruk, maka usahakanlah selalu menghadirkan Nabi dalam dirinya.
Caranya bagaimana? Perbanyak selawat. Ingat. Perbanyak selawat. Satu. Yang kedua, apalagi? Istighfar. Istighfar itu adalah doa. Sebaik-baik doa didahului dengan selawat. Jadi baiknya membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, baru astagfirullahaladzim. Ya. Atau yang pendek, astagfirullah, astagfirullah. Bisa. Lebih banyak astagfirullahaladzim. Bisa lebih banyak lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa tambah lagi, wa atubu ilaih, bisa tambah lagi, min ma'asi wa dzunub. Jadi banyak, bisa panjang ya. Kesimpulannya berdasarkan ayat ini, tidak mungkin Allah mengazab satu kaum atau manusia kalau Nabi bersama dengan mereka. Tidak mungkin juga Allah mengazab mereka kalau mereka istighfar. Wa malahum alla yu'adzibahum. Karena kalau mereka tidak bersama Nabi atau Nabi ada di tengah-tengah mereka, atau mereka tidak istighfar, tidak mungkin Allah tidak mengazab mereka. Artinya syarat untuk diazab terpenuhi kapan? Karena yasudduna anil masjidil haram. Mereka telah menghalang-halangi orang dari masjidil haram. Di wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka sementara mereka yasudduna anil masjidil haram. Ini adalah surat Al-Anfal. Ila akhir ayat surat Al-Anfal surat 8 ayat 33. Hadis riwayat Muslim nomor 5004 ya. Hadis berikutnya. Allah melaknat perbuatan kaum Lut. Tadi kita bicara Nabi Lut ya. Jadi Allah melaknat kaum Lut. Tapi bukan hanya kaum Lut yang dibicarakan di sini. Ini ada beberapa berita perlu kita ketahui di sini. Ini adalah dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah atau patok-patok tanah. Jadi jangan pernah merubah batas-batas tanahnya, jemaah sekalian. Ya, kan biasa kita tuh kalau punya tanah yang kosong atau apa, sedikit-sedikit kita pindahkan tanahnya, kan begitu. Ya, pindahkan pagernya. Kan lumayan tuh kalau 1 tahun pindahkan pagar 1 jengkal. Tahun kedua 1 jengkal lagi. Tahun ketiga 1 jengkal lagi. Ini bisa ngambil tanahnya orang 1 meter, bayangkan. 1 meter kiri kanan, muka belakang. Itu kan tambah luas tanahnya yang bersangkutan. Dikali dengan total panjangnya, total sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, depan, coba dikali semuanya. Kali 1 meter. Banyak sekali. Nah, tapi ada yang seperti itu. Bahkan bukan hanya mengubah tanah, bahkan status tanah bisa diubah sekarang. Orang sudah ditempati rumahnya, tanahnya bisa diubah tiba-tiba statusnya menjadi milik orang lain. Sampai begitu. Itu terjadi sekarang di mana? Di negara Indonesia yang mayoritasnya Islam. Banyak kasus-kasus pertanahan seperti ini. Nah, ayatnya, hadisnya mengatakan, ini hadis Ahmad. Ya. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. La'anallahu man zabaha li ghairillahi. Allah juga melaknat orang yang menyembelih hewan tidak atas nama Allah. Jadi artinya berdasarkan hadis ini, kita tidak boleh membunuh hewan atau apapun kalau bukan untuk atas nama Allah. Artinya bukan untuk digunakan dengan benar. Ya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah juga melaknat orang yang mencaci orang tuanya. Jadi kalau ada orang yang mencaci orang tuanya, Allah melaknat dia orang itu. La'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Allah juga melaknat orang yang menguasai atau memerintahkan, merasa mempunyai otoritas kepada orang yang bukan bawahannya. La'anallahu man kammahu a'ma anis sabil. Allah juga melaknat orang yang sengaja menyesatkan orang buta dari jalan. Jadi walaupun kita bercanda tidak boleh. Ada saudara kita yang tunanetra tidak melihat, lalu kita kerjain, ya, kita pindahkan jalan yang biasa dilewati sehingga dia tersesat. Ini tidak boleh. Kan biasanya saudara kita yang tunanetra itu kalau dia jalan menghafal. Misalnya ada setapak-setapak dia lewatin, tiba-tiba setapak itu kita belokkan sehingga menuju kepada jurang atau menuju kepada tempat yang salah. Itu tidak boleh, Bapak sekalian. Siapa yang melakukan itu berarti dia dilaknat Allah. Apa makna batinianya? Seorang
ustadz, pengajar, guru, edukator, dosen, dan sebagainya tidak boleh menyesatkan orang lain, terutama muridnya. Karena murid itu kan asumsinya masih buta. Nah, karena dia buta, jangan disesatkan. Jadi mengajar itu tidak boleh menyesatkan orang, maka harus si guru, dosen harus melek, melihat duluan. Karena masuk kategori ini. La'anallahu man kammaha a'ma anis sabil. Berikutnya, la'anallahu man waqa ala bahimatin. Begitu ya Allah melaknat orang apa? Waqa ala bahimatin, yang pergauli, menyetubuhi hewan-hewan ternak. Ada seperti di kalangan tertentu mungkin ada seperti itu. Terakhir, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Allah melaknat orang yang berbuat dengan perbuatan kaum Lut. Diulangi lagi. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Salasan, 3 kali. Di sini sebutkan cuma 2 kali. Di sini salasan. Jadi artinya masih ada 1 kali lagi. Jadi khusus untuk kaum Lut, Nabi mengucapkannya 3 kali. Ya, ini. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Salatan dikatakan Nabi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 2763. Semoga bermanfaat. Kalau benar maka itu dari Allah. Kalau salah, khilaf dan keliru maka itu semata-mata dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan dari Al-Fakir, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Walaupun minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Noh. So, dalam surah 8:33 tadi Ustaz, dengan pengupasan malam ni, bolehkah kita mengkonklusikan Nur Muhammad ciptaan asal pertama, kemudian kutiupkan rohku dalam dalammu, dan ini di-pass down generasi ke generasi dalam setiap umat manusia, terutama yang terpilih tadi. So, bila Nabi dalam bentuk fizikal yang zahir wafat, maka apakah Nur Muhammad tadi sebenarnya masih terus mendampingi kita? Yang berarti tajalli Allah tu sendiri tak pernah tinggalkan kita. Dan inilah sebenarnya pendinding, iron dome kita yang satu-satunya menyelamatkan kita tadi Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin, menarik Pak Buya. Jadi intinya adalah bahwa ingat setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Al-Quran mengatakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Allah menciptakan manusia dengan fitrah Allah. Apa itu fitrah Allah? Yaitu bahwa jiwa kita semacam copy paste daripada Allah, sehingga jiwa kita juga bertauhid secara lahiriah, secara alamiah. Jadi, semua jiwa manusia itu bertauhid. Ya, tauhid seperti dikatakan dalam ayat tadi atau ayat berikutnya, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu adalah fitrah juga. Bukankah aku ini Tuhan? Dan kita mengatakan, saya bersaksi, kami bersaksi, kamu adalah Tuhan kami. Jadi intinya itulah yang disebut dengan fitrah. Itulah jiwa, hakikat jiwa kita. Jadi hakikat jiwa kita, hakikat nafsu kita adalah fitrah. Nah, pertanyaannya adalah, adakah manusia yang fitrahnya itu sempurna dalam pengertian tidak pernah ternoda? Fitrahnya itu aktual sepanjang masa. Adakah orang yang fitrahnya aktual, real sepanjang masa? Kita berikan dulu footnote, kalau kita ini kan fitrahnya sudah ternoda. Ya sudah banyak perbuatan kita, baik perbuatan tangan, perbuatan mulut, perbuatan mata, telinga, bahkan benak yang telah menodai fitrah kita. Jadi fitrah kita ini sudah tidak ori seperti dulu lagi pada waktu kita lahir. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang bisa mempertahankan originalitas daripada fitrahnya?
sejak dia ditiupkan rohnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, sejak Allah mengatakan fitrat Allah allati fatara nas 'alaiha, sejak Allah berfirman alastu birabbikum qalu bala syahidna, sampai sekarang, sampai saat akan meninggal tetap terpelihara seperti itu, original terus-menerus. Apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada, yaitu para nabi, para rasul, dan maksumin, para orang saleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, mereka bertingkat-tingkat juga tentang kualifikasinya. Siapakah yang paling sempurna lagi di antara mereka? Yaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Pak, Nabi Muhammad kita itu adalah fitrah kita dalam keadaan yang paling ori, yang paling sempurna, yang paling suci, yang paling azali, yang paling asal. Jadi Nabi Muhammad itu hakikatnya adalah fitrah kita. Seandainya kita kembali kepada fitrah kita, ataukah kita mengaktualkan fitrah kita dan tidak pernah ternoda, kita adalah seperti Muhammad. Ya, kita adalah Muhammad. Makanya orang yang salat malam itu adalah orang yang diharapkan meminta ampun kepada Allah supaya bisa termuhammadkan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmud. Mahmud itu kata Muhammad. Mahmud itu termuhammadkan. Jadi harapannya kita termuhammadkan. Apa artinya termuhammadkan? Kembali kepada fitrah kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fitrah kita yang asli, yang original itu adalah Muhammad sebetulnya. Ya. Jadi kita adalah Muhammad seandainya kita tidak ternoda fitrahnya. Nah, kalau begitu Allah tidak akan mengazab kita selama kita menghadirkan Muhammad dalam jiwa kita. Maka salah satu doa yang paling bagus adalah, ya Allah Muhammadkan aku. Karena Allah mengatakan, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Sementara kau Muhammad ada fi itu di dalam diri mereka. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur kotor jiwanya, apa yang harus kita lakukan? Untuk menghadirkan Muhammad pada jiwa kita, yaitu selawat. Karena Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi. Ya, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Maka wahai seluruh orang beriman, berselawatlah kepadanya. Karena berselawat kepadanya berarti kamu berlebur bersama dengan Allah dan malaikat di dalam diri Nabi. Ya. Karena dalam diri kita ada Muhammad, dan dalam diri Allah, dalam diri Muhammad selalu tak terpisahkan dengan Allah. Karena tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka siapa yang ada Muhammad dalam dirinya, hakikatnya ada malaikat dan Allah di sana, dan Allah tidak mungkin mengazab dia. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bu Haria dulu silakan. Iya. Sebenarnya tadi udah terjawab sedikit karena saya mau nanya tuh ayat ini Al-Hijr yang mengatakan fa'asiru ya. Iya. Fa'asri bihalika bikirin minal lail. Kaitannya tadi saya mau nanya kepada ayat yang surat Al-Isra itu juz 9. Ya. Maminali fatahajat bihi itu Ustaz. Selalu dibilangkan malam ya, malam. Berjalan itu malam, maksudnya merenung juga malam di waktu sahur gitu ya Ustaz ya. Tadi waktu Nabi Musa juga Ustaz bilang terus berjalan tuh sampai bertahun-tahun gitu sebelum mencapai tingkat makam mahmuda itu atau tingkat fana dengan Allah gitu ya, bertahun-tahun gitu. Terus dan kaitannya dengan ayat surat An-Nisa 100 Ustaz, siapa yang keluar dari rumahnya walaupun nggak sampai itu Allah itu sampai gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih banyak Bu Heri. Jadi kita buka dulu surat An-Nisa ayat 100 sambil membahas ini ya. Surat An-Nisa ayat 100 ya. Ini dia. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Jadi di ayat ini Allah berfirman kepada Nabi Lut, dan ini sebetulnya firman-Nya bukan kepada Nabi Lut saja, kepada kita semuanya. Jadi kita artikan bahwa fasri bi ahlika. Ini sebetulnya ayatnya mirip dengan kata-kata ku anfusakum wahlikum. Ya. Ku anfusakum wahlikum naro. Ya.
peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, ini juga fasri bi ahlika, maka pergilah, bawalah pergi dirimu dan keluargamu di sebagian malam dan ikutilah dari belakang, maksudnya tuntunlah dari belakang. Nabi-nabi, para pemimpin, para ulama tugasnya adalah menuntun dari belakang. Tuthuri handayani. Nah, pertanyaan tadi Buaria, selalu malam. Jadi kalau perjalanan rohani itu selalu malam. Ini yang menarik, selalu malam. Coba kita lihat di dalam di dalam surat Al-Isra. Ya, pertama bukan surat Al-Isra 9 saya tadi, tetapi juga surat Al-Isra ayat 1, Nabi Muhammad berjalan Isra Mi'raj di malam hari juga. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan. Kemudian di dalam surat Al-Isra juga ayat 9. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Jadi selalu malam. Jadi dalam Al-Quran itu setiap perjalanan rohani selalu malam. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Tursina juga dikatakan dikatakan malam juga, 30 malam. Ditambah menjadilah arba'ina laila, menjadi 40 malam. Jadi malam, selalu 40 malam. Atau menggunakan kata malam. Nah, jadi di sini pun juga minal laili juga. Artinya kenapa kok selalu kalau perjalanan-perjalanan rohani seperti ini atau cerita spiritual mistikal seperti ini selalu malam? Jawabannya sebetulnya tentu mempunyai dua makna. Makna pertama adalah makna lahiriah, bahwa itu malam beneran. Kalau malam beneran kan memang lebih tenang. Ya. Salat di tengah malam itu kan lebih tenang. Bermuajah dengan Allah di waktu malam tentu lebih tenang. Secara rohani apa maknanya malam? Malam itu kan adalah gelap. Ya, gelap itu adalah ketiadaan. Jadi kita akan bisa sampai kepada Allah kalau kita telah meniadakan apapun, termasuk diri kita. Dan meniadakan diri kita itu yang disebut dengan juga yang disebut dengan ihram. Jadi pada saat kita sampai di miqat, maka disitulah batas tadi, batas samudra, batas laut antara khalik dan makhluk. Di miqat itu kita sebagai makhluk meniadakan diri kita. Simbol-simbol keberadaan diri kita harus dihilangkan. Setelah kita melepaskan semua simbol-simbol dunia kita di miqat, maka pada saat itu kita berniat untuk memakai ihram. Ya, dan setelah kita pakai ihram, kata-kata pertama kita baca adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, inilah aku datang kepadamu. Artinya aku telah meninggalkan garis batas makhluk dan melebur masuk ke dalam dirimu sebagai khalik. Aku telah memfanakan diriku karena aku ingin baqa bersamamu. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi namanya malam, karena meniadakan semuanya. Nah, jadi Jawa Sekesarway, malam itu artinya gelap. Gelap itu kan ketiadaan. Jadi kita meniadakan diri kita. Ingat, malam itu kan sebetulnya tiada. Ya, malam itu kan sebetulnya apa ya? Malam kan yang ada malam itu artinya tidak ada cahaya lain, tidak ada lagi yang lain. Ya, yang ada adalah ketiadaan. Diri kita saja lepas hilang daripadanya. Itulah tujuannya malam. Ya, jadi pada saat kita malam, kita menyediakan diri kita. Dan dengan meniadakan diri kita, barulah kemudian fajar akan datang. Matahari akan datang, lalu kemudian kita menyatu dengannya. Seperti itulah kurang lebih pembahasannya. Ada lagi berikutnya? Terima kasih Ustaz. Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu Ustaz menerangkan sebuah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lawiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Antum sudah jelaskan ke kita semua, alhamdulillah, bahwa ayat ini adalah salah satu ayat yang mengukuhkan keagungan bait. Tapi apakah ayat yang ini Ustaz, sesungguhnya Nasara, Yahudi dan Nasara, lan tarda ankal yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ustaz, ada dua pertanyaan dari ayat ini Ustaz. Apakah ayat ini juga senad dengan mukhlasin, artinya
bahwa tolak ukur kebenaran saat ini bagi orang yang ingin cari kebenaran adalah kau lihat siapa orang yang dibenci Yahudi dan kelompok juga yang dibenci oleh Nasara. Yang pertanyaan kedua, Ustaz, apakah ayat ini selaras dengan yang kita galakkan, yaitu toleransi, Ustaz, antara sesama manusia atau sesama agama samawi, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Sebenarnya pertanyaan ini di waktu lalu, tapi karena terlalu malam. Baik. Jadi kita kembali kepada surat Al-Hijr ayat 40 ya. Jadi itu adalah ayat 40. Sebelum itu kita buka dulu ayat surat Al-Baqarah 208 ya kalau tidak salah ya. Oh bukan ya. Ini 208 atau 210 kita lihat ke bawah ya. Pokoknya ada kata-kata lantar do'ankal yahudu lan nasara. Nah sekarang kita baca dulu ini. Ya. Jadi kita bahas dulu tentang kata-kata iblis ya. Iblis mengatakan, ini iblis ya. Rabbi ya Tuhanku bima agwaitani, karena engkau telah menghukumi aku sesat, memvonis aku sesat, maka saya akan lauzayyinanna. Saya akan menjadikan indah lahum bagi mereka fil ard, kehidupan di muka bumi. Jadi lahirlah materi dianggap indah. Keindahan bukan Allah tapi pada benda-benda. Nah, setelah menganggap materi itu adalah segala-galanya, la'ugwiyannahum, aku pun bergerak lebih jauh pada tahap berikutnya, yaitu menyesatkan juga mereka ajmain semuanya. Kata-kata hum di sini sudah ada mereka, tapi dipertegas dengan kata ajmain. La'ugwiyannahum ajmain. Jadi kata seluruhnya sebetulnya sudah ada di sini. Saya akan menyesatkan mereka ajmain, jadi penekanan seluruhnya. Tetapi kemudian iblis mengatakan illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang mukhlas. Dan kita sudah terangkan dulu ini. Lalu bagaimana dengan ayat lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Lan tarda ankal yahudu, tidak akan pernah. Jadi kata-kata lan tarda ankal yahudu tidak akan pernah ridho, ya, tidak akan pernah ridho. Ini adalah kita lihat di 110 ya, ini dia. 110 bukannya lantar doa ini bukan ya. Lantar doa angkal Yahudu kita cari di sini dulu ya supaya tepat ayatnya. 120 ya. Ayatnya 120, jadi sedikit lagi di sini. Ya, ini dia. Walan tarda angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, di sini ada kata-kata lan dalam kaidah bahasa Arab itu. Lan itu lebih keras daripada lam. Ya, kalau lam tidak atau belum, kalau lan itu cenderung tidak akan, selama-lamanya tidak. Ya, itu lan. Jadi tidak akan pernah ridho angka kepadamu siapa? Al-Yahudu. Jadi ini adalah pelakunya. Jadi Yahudi, jadi kalau kita baca, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu. Jadi ini pelakunya di sini. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu. Ya. Hatta sampai tattabi millatahum, kecuali kau mengikuti millah. Di sini tidak mengatakan tattabi dinahum. Ya. Sampai mengikuti agama mereka, tapi millah. Millah itu lebih luas daripada din, yaitu way of life, tata cara, metode, jalan, strategi yang mereka pasang. Nah itu dia. Kalau kita sudah masuki strategi mereka, kita seperti contohnya, kenapa itu sekarang negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah, tidak pernah kita dengarkan ada yang demonstrasi besar-besaran memprotes kejahatan Israel terhadap Gaza sekarang yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Kenapa? Kita sudah terangkan di Australia saja orang sampai puluhan ribu turun ke jalan. Ya, mendemo itu apa namanya kejadian. Kita dengarkan lagi apa namanya Yunani demo besar-besaran juga.
Ini negara-negara di Eropa justru demo. Mereka minoritas Islam. Ya, sedangkan di negara-negara Muslim, kok mereka tidak. Ya, termasuk di Indonesia hampir tidak ada demo yang besar-besaran. Sedikit aja, kecil-kecil. Nah, ini sudah ngambil sebetulnya. Kenapa kira-kira? Karena orang-orang negara-negara Muslim, negaranya terutama Muslim di Timur Tengah itu sudah masuk dalam perangkap millah mereka. Mereka telah menjadi aliansi mereka. Paling tidak aliansi ekonomi mereka. Paling tidak aliansi strategi mereka. Kalau itu bukan aliansi militer, aliansi strategi mereka. Ya. Yang nggak bisa berbuat apa-apa. Turki misalnya. Turki adalah anggota NATO, Uni Eropa. Jadi hatta tattabi' millatahum. Ini dia. Nah, dengan demikian yang sekitar bagian sini tidak akan pernah sampai mengikuti millah mereka. Tapi kan yang sekitar bagian tidak bisa kita balik. Kalau begitu kita juga harus memperlakukan begitu, tidak boleh. Karena tidak ada kata-kata di sini. Yang ada di sini kata-kata ridho. Ingat, bukan kasar, ridho saja tidak akan pernah ridho. Jadi mereka akan terus mengusahakan agar kita mengikuti jalan mereka. Sehingga artinya kita harus mengakui bahwa mereka lah yang lebih di atas stratanya daripada umat Islam. Itu maksudnya di sini. Jadi dalam dunia ini hierarkinya jelas. Sudah dibuat ini di dunia ini. Paling tinggi di atas itu kalau kita bikin piramida, Yahudi, Zionisme. Zionisme, kemudian di bawahnya Nasrani. Baru nanti di bawahnya lagi, mungkin ada lagi sebelum setelah Nasrani agama-agama yang lain. Baru di bawah umat Islam. Jadi dibuat sedemikian rupa. Jadi lantar doang kalian olah nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena tidak ada perintah buat kita untuk melakukan yang sama, maka kita tidak boleh melakukan seperti itu karena tidak ada nih. Tidak bisa dipahami bahwa kalau begitu kita tidak boleh redha dengan mereka. Itu urusan mereka dengan agama mereka. Yang ada dalam Al-Quran justru mengatakan lakum dinukum waliyadin. Yang ada dalam Al-Quran lana amaluna walakum amalukum. Dalam Al-Quran dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Al-Quran dikatakan seandainya kamu gunakan semua harta benda untuk menyatukan manusia, tidak akan pernah mereka bersatu. Dan banyak lagi yang lain. Oleh sebab itulah kita harus menghormati pilihan mereka. Nah, disitulah letak toleransinya Islam. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ajaran Al-Quran menekankan bahwa umat Islam itulah umat yang seharusnya bisa menjadi variabel penting di dalam tegaknya toleransi yang sesungguhnya. Ya, bukan dari mereka berdasarkan ayat ini. Coba kita lihat ayat berikutnya. Lantar da'am kaliyadulan nasolat tamilatu. Apa kata berikutnya? Kul kata kalau Muhammad. Innal huda Allah huwal huda. Sungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Wala ini tabatahu ahum ba'daladhi ja'aka minal ilm malaka minallahi min wali wala nasir. Jadi ayat itu mengatakan jangan ikuti mereka, jangan ikuti tadi ini. Jangan membuat redha mereka, jangan mengikuti milah mereka. Kenapa? Wala ini tabatahu ahum. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, apa arti hawa nafsu? Milah mereka, keinginan mereka, ba'daladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, apa itu ilmu? Al-Quran. Maka malaka minallahi min walin wala nasir. Maka kamu di sisi Allah tidak akan ada lagi pelindung dan tidak ada penolong. Apa artinya tidak ada pelindung dan penolong? Dia tidak berhak untuk menjadi bagian daripada gerakan Mahdawiyat. Karena Imam Mahdi itu adalah dalam doa-doa faraj kita adalah sebagai wali, sebagai nasir. Dalam kata-kata Allahumma kulli waliyika ini. Allahumma kulli waliyika al-hujjati bin Hasan salawatu pada seterusnya. Itu adalah nasirah. Ya. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Masih ada satu pertanyaannya. Ya, di chat room. Mari kita lihat di chat room. Pak Burhan ini, Pak Burhan saya kira on the way to Australia, belum ya? Di airport. Oh ya, di airport, luar biasa nih. Merujuk pada pelajaran yang lalu, ketika Allah perintah malaikat untuk sujud ya kepada Adam. Adam yang dimaksud di sini apakah manusia pada umumnya atau ke manusia suci? Nah, jadi jemaah sekalian sebagai ada dua konsep di sini. Ya. Sebetulnya pada manusia secara keseluruhan, tetapi kan manusia secara keseluruhan itu banyak yang tidak benar. Maka dengan demikian ditaksis, dikhususkan kepada manusia suci.
seperti itu. Jadi makanya diambil Adam sebagai khalifah di muka bumi. Jadi khalifah, dan khalifah itu tunggal. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, jadi khalifah di muka bumi. Dan Adam itu adalah identitas umum. Identitas khususnya pada zamannya berbeda-beda. Bisa Muhammad pada zamannya, bisa Imam Mahdi pada zamannya. Mereka itu adalah seluruh makhluk disuruh sujud kepadanya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam dan selamat jalan kepada Pak Burhan. Semoga perjalanannya lancar dari awal sampai akhir. Dan perjalanannya mendapatkan keberkahan lahir dan batin, mendatangkan pahala sebagai ibadah gairu mahdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.